Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk semangat dulu teman-teman. Tepuk semangat. 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 Ini insya Allah kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan insya Allah dalam keadaan yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Saya akan menyampaikan sebetulnya itu apa yang sudah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif. Itu luar biasa yang ilmu yang didapat begitu ya. Maka ini akan sama-sama kita berbagi praktek baik begitu tentang disiplin positif ini. Ini ada pertanyaan pemantik begitu. Nanti jawabannya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ustazah? Setuju atau tidak setuju? Kalau Sufi setuju, Sufi? Sufi alasannya apa kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dengan hukuman itu maka anak akan jelas. Sebenarnya sih nggak setuju. Berarti nggak setuju. Oke, boleh diperbaiki, nggak apa-apa. Harus dipikir. Berarti tidak setuju. Semua hukuman itu bisa membuat anak menjadi cerdas. Baik, begitu. Kalau Sufi? Kurang setuju seperti itu. Alasannya? Selain hukuman mungkin ada cara lain untuk bisa mendisiplinkan anak. Mungkin dengan cara kebiasaan, mengulang-ulang apa yang mau didisiplinkan kepada anak. Seperti itu insya Allah jauh lebih mengenal lagi. Ya, terima kasih. Nanti akan terjawab di belakang gitu ya. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal begitu. Dua-dua ya, Usnur dengan Usufi berarti begitu ya. Berdekatan gitu. Berhadapan. Nah, iya boleh. Satu yang berharga itu digenggam erat. Letakkan di salah satu tangan tadi nggih, dan buatlah sebuah kepalan, dikepal gitu. Itu untuk kelompok A. Kelompok B, temannya yang di depannya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, bisa dengan menyuap, apa saja gitu ya, agar dapat membuka kepalan tangan. Nah, ada yang merayu-rayu, ada yang mengancam. Baik, sudah. Ya, ini benar mau apa yang terjadi gitu ya. Karena ini adalah benda berharga, dan ketika kita kehilangan benda berharga itu nanti akan membuat kita sedih, maka saya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ini. Walaupun tadi dirayu, dipaksa, dibujuk, bahkan mau ditakut-takuti, saya tetap konsisten. Seperti itu. Ya, sesuatu keyakinan yang kuat yang itu berharga itu perlu dipertahankan begitu ya. Oke, selanjutnya tentang teori kontrol. Itu Dr. William Glasser gitu ya. Bahwasanya satu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita saja bisa mengontrol diri kita. Termasuk tadi ya, yang kepalan tangan tadi ya, itu kan tidak bisa dikontrol oleh orang lain, dan yang mengontrol adalah diri kita. Kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketiga, model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas saya besar sebenarnya. Kita baca di sini begitu. Bahwasanya disiplin itu maknanya apa? Diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau di kita itu kan kadang-kadang disiplin itu kan suatu yang sangat tidak mengenakan gitu ya. Ternyata nanti di ending dari materi ini itu ada namanya restitusi yang kita tanamkan ke anak, bahwasanya disiplin itu
sesuatu yang menyenangkan. Itu bisa dimulai dari kita di pendidikan anak usia dini begitu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan itu masuk ke teori motivasi. Jadi anak-anak itu apa ya namanya ya, untuk kadang-kadang motivasinya itu untuk disiplin itu kan untuk menghindari hukuman. Kalau sudah agak besar kan kayak gitu ya, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau hadiah itu juga motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk nilai kebajikan itu menghargai dirinya sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Jadi sesuatu yang dari dalam hatinya, seperti tadi mempertahankan sesuatu yang berharga tadi, kalau dari dalam itu akan susah digoyahkan, meski dibujuk tadi ya Bu Nur ya, meski dirayu, diancam kayak gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu kalau yang sekarang itu adalah yang di profil pelajar Pancasila seperti itu. 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Dari ini kira-kira nanti akan diterangkan dari penghukum itu yang seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita semuanya pengennya yang mana Ustaz? Kira-kira sebelum ke materinya, posisi kontrolnya. Karena 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa manusia itu kadang-kadang berulah begitu kalau kita ke anak-anak. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang mereka itu ingin cukupi di dalam dirinya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian ketika kita menghadapi masalah itu adalah mengambil di segitiga restitusi ini. Restitusi itu apa? Kita slide dulu. Ini yang tadi ya, saya bukakan yang kadek. Kita itu intinya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, ini kenapa? Teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan itu motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan orang lain juga eksternal, gitu ya. Kemudian menghargai dirinya sendiri adalah internal. Seperti kalau pas di LMS itu diceritakan di sana bahwasanya ketika kamu adalah seorang guru, kemudian ada atau tidaknya imbalan ketika kita itu masuk tepat waktu, gitu ya. Itu bagaimana sikapnya, gitu ya. Ada yang menjawab tetap masuk tepat waktu karena apa? Karena ingin menghargai diri kita sendiri. Ini motivasi internal, ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, merdeka menurut Gadjah Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ini tentang hukuman, begitu ya. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Itu kalau mungkin disampaikan di awal ya. Nanti siapa yang tertib dapat bintang. Nah, kayak itu di awal ternyata itu dihukum oleh penghargaan. Itu tidak bisa tadi intrinsik, itu karena dari ekstrinsik, dari luar, begitu ya. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi oga dikai bintang orang mantap, begitu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu tadi membuat ketergantungan. Ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu. Itu di garis bawahi, ya. Kalau memberikan pengakuan mungkin secara khusus, maksudnya
ketika anak melakukan membereskan mainan setelah main itu, maka kita memberi pengakuannya bagaimana? Apresiasinya. Ya, apa nilai-nilai kebajikannya apa, Us? Iya, betul, tanggung jawab gitu ya. Maka kita memberikan selamat sudah tanggung jawab hari ini. Itu sudah kita pelajari ketika kita di penguatan karakter yang IHF itu nggak usah tadi. Tapi ada bedanya kalau saya merasakan dulu pernah kita belajar itu kan memisahkan anak ke luar kelompoknya ya. Misalkan melakukan sesuatu ya sudah kamu diam dulu gitu kan, konmerenungi itu ya usia. Kalau di restitusi ini tidak seperti itu, tidak diperbolehkan yang itu. Oke, jadi anak itu kita dampingi seperti itu. Kita dampingi, kemudian kita ajak komunikasi. Nanti ada cara komunikasinya dengan tiga restitusi namanya. Kemudian bentuk kebajikan yang sudah dilakukan anak kita apresiasi itu tidak boleh dibandingkan. Itu loh Mbak misalkan Mbak Umama sudah hari ini sudah hebat, sudah kamu kok ya nggak bisa-bisa. Nah, itu jadi anak kan, ini kita perlu mengabdikan ini ya Mas ya. Ini tidak diizinkan seperti itu. Jadi penguatan karakter yang sudah kita dapat di HAF itu juga luar biasa. Itu masuk di sini. Ini caranya. Tadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selamat kamu jadi anak yang memiliki empati gitu. Itu tuh orang dewasa, misalkan untuk tingkat yang atas. Nah ini ada beberapa contoh gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini untuk yang SD mungkin ya. Karena terlambat ke sekolah ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi apa Us? Hukuman, betul. Ini membuat anak ternyata hukuman itu membuat anak terjatuh kayak gitu ya. Itu malah tidak bisa memperbaiki kesalahannya, tapi justru malah down gitu ya. Kemudian di LMS itu diceritakan murid ya, di sini ada juga nomor 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman seperti itu. Kalau kita sudah belajar ini tidak relevan dengan kasusnya. Misalkan anak ini tadi ya tidak memakai sepatu hitam gitu ya, kemudian seharian malah gak pengunduh sepatu seperti itu hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Justru dengan hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, ini paksaan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tidak terbuka dengan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita memberikan hukuman, gitu ya. Dan ciri dari memberikan hukuman itu posisi kontrolnya adalah pemberi hukuman itu marah, kemudian berting-berting, gitu ya. Itu masuk dalam hukuman. Ini sangat tidak mengenakan. Jadi hukuman untuk mendisiplinkan itu justru tidak bisa mendisiplinkan ya, kalau hukuman untuk mendisiplinkan. Kemudian restitusi. Nah ini penyelesaian masalahnya itu melalui restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernah dipraktekkan ketika itu Naraya itu main air di kelas, kemudian airnya tumpah begitu. Saya berusaha coba merestitusi. Ini sudah kita lakukan juga, cuma namanya itu baru restitusi begitu ya. Kalau kita dulu di
sekolah yang IHF itu ya, itu kalau ada masalah kan dipertemukan dua anaknya. Kemudian kita sudah melakukan itu. Ada 3 restitusi, tapi yang kita lakukan itu baru 2. Kemudian kita tanya, kita klarifikasi gitu ya, itu. Kita tanya apa alasannya seperti itu. Terus membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Harus terjadi. Ketika konsekuensi suatu yang harus terjadi ketika restitusi merupakan pilihan begitu. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi anak-anak itu lebih mengerti intrinsik dari dalamnya itu masalah apa, yang masalahnya apa, kemudian dia bisa menyelesaikan itu dari dalam. Nanti kita akan lihat contohnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik itu restitusi ini ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pertama ini yang belum kita lakukan, nanti bisa kita lakukan di kelas begitu terus. Mengapa kita kan sudah membuat peraturan kelas bersama-sama gitu ya. Ini kalau di TK itu sudah sejak dulu ada, tapi di SD kemudian di SMP ini baru digalakkan begitu. Jadi membuat aturan kelas yang disepakati bersama murid itu kalau kita sudah ada. Tapi ini langsung ini kan sudah gitu ya. Kemudian kita menjadikan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas begitu? Keyakinan kelas, keyakinan nilai-nilai kebaikan itu menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini ada contohnya sebentar. Nih, yang sebelah hijau, gitu ya, itu masih kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib itu kesepakatan kelas. Yang putih itu masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya universal, tidak terlihat abstrak, tetapi ini terbentuk dari kesepakatan kelas. Jadi membuat kesepakatan kelas dulu, aturan kelas, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Ini kan beda bahasanya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Gitu, ya. Kemudian kami misalkan murid yang bertanggung jawab. Gitu, ya. Nanti ketika ada masalah tentang kalau kita di sini biasanya suka jorok nih temennya misal kayak gitu ya, itu nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kalau kita di kelas di sekolah saling menyayangi, berarti kita harus apa? Saling menyayangi gitu ya. Itu nanti ada sebuah kasus. Kalau kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab dan disiplin. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain atau sayang teman kalau di TK begitu. Jadi ini keyakinan kelas ini perlu dibuat, ditempel begitu ya. Ini nanti ada juga di tagihan PMM yang disiplin positif itu membuat keyakinan kelas aksi nyatanya. Nanti bisa kita terapkan di kelas kita agar anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ini ada kebutuhan dasar manusia baik anak-anak maupun orang dewasa. Itu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan. Bisa jadi anak-anak kadang kita sudah yang di rumah begitu yang saya rasakan
apa namanya, sudah garap kemerungsung gitu, anaknya rewel ngejali itu kan tambah gitu rasanya. Ternyata anak-anak itu sedang apa namanya, merasakan kasih sayangnya itu sedang tidak tercurah begitu. Jadi akhirnya dia berlaku seperti itu begitu ya, seperti itu. Atau kalau diceritakan begitu, di pembelajaran bahasa Inggris itu ada anak guru yang sudah semangat mengajar, kemudian anak itu malah santai-santai gitu ya. Itu menghadapi seperti itu bagaimana begitu? Santai-santai kemudian ini berarti guru harus mengetahui tadi kebutuhan dasar manusia. Oh, anak ini apa namanya, kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi apa? Gitu ya. Itu kita tahu. Mungkin kebebasan, kita tanya, kamu kenapa di kelas seperti itu gitu, bermain-main sepidol gitu deh, tidak memperhatikan. Lah aku jenuh kok Bu gitu ya. Berarti dia itu ingin kebebasan. Oke, kalau jenuh itu di tingkat atas guys. Kalau jenuh mungkin kamu bisa membantu ibu agar pembelajaran kita itu menyenangkan. Nah, ini tanya ke muridnya betul tadi. Jadi restitusi itu seperti itu. Jadi kita menggali dan kita berkolaborasi dengan anak bagaimana bisa menciptakan disiplin yang positif itu. Aku pengennya kita belajarnya di luar gitu ya misalkan. Oke, kalau di luar nanti apa namanya, nanti kita tanya sampai dalam gitu. Ini pembelajaran 5 posisi kontrol. Ada seorang guru adalah penghukum, bisa jadi gitu ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, identitas gagal gitu ya, kontrol dari luar itu motivasinya identitas gagal atau kontrol dari luar. Ekstrinsik tadi itu adalah diambil dari penghukum dan pembuat bersalah. Ciri-cirinya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu untuk penghukum. Misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, kayak gitu, itu masuk ke dalam penghukum. Hasilnya ini anak-anak itu memberontak atau menyalahkan orang lain, bisa jadi juga nanti berbohong. Ya, kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gurunya dihitungkan ini. Kemudian dampaknya anak mengulangi kesalahan, itu diulangi lagi. Kayak saya juga masih ini apa namanya, ke AFK begitu ya, itu kadang-kadang masih dihukum. Umi nggak suka kayak gitu, sambil duding begitu ya, sambil matanya itu memberikan ketegasan, tapi ternyata itu menghukum, dan itu justru anak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu juga membuat anak down kayak gitu ya, merasa bersalah gitu sayanya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu biasanya guru berbuat seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu kayak gitu ya. Ini juga pernah saya lakukan gitu ya, dan saya menyadari ternyata ini salah begitu ya. Umi sedih bilang kayak gitu, Umi nggak suka seperti itu dan seperti itu gitu. Itu kan berarti membuat anak merasa bersalah, bukan memperbaiki lewat intrinsiknya anak tadi begitu. Guru berkata, kamu harusnya seperti itu ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini berulang kali, ibu stres gitu ya. Ini kalau di sekolah gitu ya. Kemudian hasilnya anak menyembunyikan, tidak mau mengutarakan pendapatnya, kemudian menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi murid berkata maafkan saya Bu gitu ya, tapi itu tidak dari intrinsiknya, tidak dari dalam, dan itu tidak akan bertahan. Itu karena apa namanya, tadi disalahke gurune kayak gitu ya, itu merasa rendah hati. Kemudian posisi kontrolnya itu teman. Biasanya ini bahasanya itu bahasa teman. Ayolah lakukan ini demi ibu gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu, ingat tidak ibu pernah membantumu gitu ya. Itu bahasa seperti itu. Nah hasilnya anak itu ketergantungan. Ini kan dekat banget. Ketika nanti ganti guru,
ganti guru ternyata itu ketika melakukan kesalahan itu tidak bisa terselesaikan karena tadi sudah ada kedekatan dengan guru yang satunya tadi gitu ya. Murid ini kan juga tidak dari instinktifnya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya pikir murid berkata, bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri dan tergantung, itu dampaknya. Kemudian pemantau, ciri pemantau itu biasanya berdasarkan data-data begitu. Ayo apa peraturannya gitu ya. Kemudian hasilnya anak bisa menyesuaikan diri, tapi apabila diawasi. Kalau tidak diawasi itu tidak dia mengingatkan tadi gitu ya. Kalau kita di PAUD ini masih bisa dipakai teman pemantau gitu, itu masih bisa dipakai karena kedekatan gitu ya. Tapi nanti endingnya itu kita tetap di posisi kontrol manajer gitu ya. Kalau di pemantau itu murid meletakkan guru itu adalah sebagai peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, Bu, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, ya, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketergantungan seperti itu. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya seperti itu. Tapi ini kemarin diluruskan sama bapak fasilitatornya gitu ya. Kalau di TK itu cobalah bintang seperti itu dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, ini kan nanti akan ketergantungan dengan seperti itu gitu ya. Kemudian posisi kontrol manajer ini ya. Ini yang kita sudah melakukan gitu ya. Tapi ini perlu penguatan. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya tentu pertanyaan untuk menggali masalah itu. Ini guru berkata, apa yang kita yakini gitu ya. Ini kan mengingatkan pada keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dibuka gitu ya. Kira-kira pendapatmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi hasilnya gitu ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Ini di tingkat atas itu kemarin dicontohkan itu ada seorang anak sedang main bola, kemudian rebutan bola dan menarik kancing baju si B gitu ya. Si A menarik kancing baju B, akhirnya kancing baju B ini protol lepas 3. Kemudian gurunya datang gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Itu masuk, nanti saya masukkan di posisi restitusi saja. Bentar. Ini segitiga restitusi. Jadi cara menyelesaikannya itu ada, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini memberi ketenangan dulu kepada anak, gitu ya. Ada apa gitu gurunya, gitu ya. Ada apa? Kemudian ini setiap orang pasti bahasanya di sini itu adalah nggak apa-apa. Setiap orang pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Coba kamu ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Jadi ini menenangkan diri anak dulu, gitu ya. Kan ada anak yang mungkin tidak mau mengungkapkan gitu ya, nggak apa-apa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini dulu pernah yang terjadi itu TKA itu yang waktu itu Fawas Putra menggunting bajunya sendiri, gitu. Kemudian bilangnya ke US, gitu ya, itu kan kita tahu akhirnya tahu kalau yang menggunting bajunya sendiri adalah Fawas Putra. Kemudian waktu itu sama saya bilangnya yang gunting itu Sakti, kan seperti itu perlu kita dudukkan bersama gitu ya. Jadi kita harusnya yang pertama di ini menstabilkan identitas, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba cerita pada ibu, jadi membuka dulu seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu sampai menuduh temannya itu ya. Itu kemarin ini juga ditanya oleh Ustaz ya, kenapa kamu bilang seperti ini? Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Gitu ya. Ternyata jawabannya si Fawas
nanti ibu marah kayak gitu. Ternyata setelah digali itu seperti itu. Nah, tapi kita belum memiliki keyakinan kelas yang dibuat, jadinya itu susah untuk mengungkapkan. Tapi bisa saja keyakinan kelas belum dibuat, tapi kita ini nilai-nilai kebaikan. Kalau seperti itu bagaimana, gitu ya? Itu tidak boleh karena nanti itu tidak baik, itu menyakitkan teman, kayak gitu ya. Ini ciri-cirinya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa saja berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini meyakinkan ya, menstabilkan identitas. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik. Ini bahasa kita ya, Ustazah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma Ustazah pengen kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa kalimat-kalimat itu. Sebentar. Lalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa, Us? Tanggung jawab dan disiplin. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain atau sayang teman kalau di TK begitu. Jadi ini keyakinan kelas ini perlu dibuat, ditempel begitu ya. Ini nanti ada juga di tagihan PMM yang disiplin positif itu membuat keyakinan kelas aksi nyatanya. Nanti bisa kita terapkan di kelas kita agar anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ini ada kebutuhan dasar manusia baik anak-anak maupun orang dewasa. Itu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan. Bisa jadi anak-anak kadang kita sudah yang di rumah begitu yang saya rasakan sudah garap keperungsung gitu, anaknya rewel ngejadi itu kan tambah gitu rasanya. Ternyata anak-anak itu sedang merasakan kasih sayangnya itu sedang tidak tercurah begitu. Jadi akhirnya dia berlaku seperti itu begitu ya, seperti itu. Atau kalau diceritakan begitu di pembelajaran bahasa Inggris itu ada anak guru yang sudah semangat mengajar, kemudian anak itu malah santai-santai gitu ya. Itu menghadapi seperti itu bagaimana begitu? Santai-santai kemudian ini berarti guru harus mengetahui tadi kebutuhan dasar manusia. Oh anak ini kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi apa? Gitu ya, itu kita tahu. Mungkin kebebasan, kita tanya kamu kenapa di kelas seperti itu gitu, bermain-main sepidol gitu ya, tidak memperhatikan. Lah aku jenuh kok Bu gitu ya, berarti dia itu ingin kebebasan. Oke, kalau jenuh itu di tingkat atas ya. Kalau jenuh mungkin kamu bisa membantu ibu agar pembelajaran kita itu menyenangkan. Nah ini tanya ke muridnya betul tadi gitu ya. Jadi restitusi itu seperti itu. Jadi kita menggali dan kita berkolaborasi dengan anak bagaimana bisa menciptakan disiplin yang positif itu. Aku pengennya kita belajarnya di luar gitu ya misalkan. Oke kalau di luar nanti nanti kita tanya sampai dalam gitu. Ini pembelajaran 5 posisi kontrol. Ada seorang guru adalah penghukum, bisa jadi gitu ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, identitas gagal gitu ya, kontrol dari luar itu motivasinya identitas gagal atau kontrol dari luar. Ekstrinsik tadi itu adalah diambil dari penghukum dan membuat bersalah. Ciri-cirinya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu untuk penghukum. Misalnya kalau kamu tidak melakukannya awas. Nah itu masuk ke dalam penghukum. Hasilnya ini anak-anak itu memberontak atau menyalahkan orang lain
bisa jadi juga nanti berbohong. Ya, kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gurunya dihitungkan. Kemudian dampaknya anak mengulangi kesalahan, itu diulangi lagi. Kayak saya juga masih ini, apa namanya, ke AFK begitu ya, itu kadang-kadang masih digonggong. Umi nggak suka kayak gitu, sambil duding begitu ya, sambil matanya itu memberikan ketegasan, tapi ternyata itu menghukum, dan itu justru anak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu juga membuat anak down kayak gitu ya, merasa bersalah begitu sayanya. Kemudian membuat rasa bersalah itu biasanya guru berbuat, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu kayak gitu ya. Ini juga pernah saya lakukan gitu ya, dan saya menyadari ternyata ini salah begitu ya. Umi sedih jangan kayak gitu, Umi nggak suka seperti itu dan seperti itu gitu. Itu kan berarti membuat anak merasa bersalah, bukan memperbaiki lewat intrinsiknya anak tadi begitu. Guru berkata, kamu harusnya seperti itu ya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini berulang kali, ibu stres gitu ya. Ini kalau di sekolah gitu ya. Kemudian hasilnya anak menyembunyikan, tidak mau mengutarakan pendapatnya, kemudian menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tetapi murid berkata maafkan saya Bu gitu ya, tapi itu tidak dari intrinsiknya, tidak dari dalam, dan itu tidak akan bertahan. Itu karena apa namanya, tadi disalahke gurune kayak gitu ya, itu merasa rendah hati. Kemudian posisi kontrolnya itu teman. Biasanya ini bahasanya itu bahasa teman. Ayolah lakukan ini demi ibu gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu, ingat tidak ibu pernah membantumu gitu ya. Itu bahasa seperti itu. Nah hasilnya anak itu ketergantungan. Ini kan dekat banget. Ketika nanti ganti guru ternyata itu ketika melakukan kesalahan itu tidak bisa terselesaikan karena tadi sudah ada kedekatan dengan guru yang satunya tadi gitu ya. Murid ini kan juga tidak dari instrinsiknya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya pikir murid berkata, bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, lemah, tidak mandiri dan tergantung, itu dampaknya. Kemudian pemantau, ciri pemantau itu biasanya berdasarkan data-data begitu. Ayo apa peraturannya gitu ya. Kemudian hasilnya anak bisa menyesuaikan diri, tapi apabila diawasi. Kalau tidak diawasi itu tidak dia mengingatkan tadi gitu ya. Kalau kita di PAUD ini masih bisa dipakai teman pemantau gitu, itu masih bisa dipakai karena kedekatan gitu ya. Tapi nanti endingnya itu kita tetap di posisi kontrol manajer gitu ya. Kalau di pemantau itu murid meletakkan guru itu adalah sebagai peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, Bu, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, ya, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketergantungan seperti itu. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya seperti itu. Tapi ini kemarin diluruskan sama bapak fasilitatornya kayak gitu ya. Kalau di TK itu cobalah bintang seperti itu dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, ini kan nanti akan ketergantungan dengan seperti itu gitu ya. Kemudian posisi kontrol manajer ini ya. Ini yang kita sudah melakukan gitu ya. Tapi ini perlu penguatan. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya tentu pertanyaan untuk menggali masalah itu. Ini guru berkata, apa yang kita yakini gitu ya. Ini kan mengingatkan pada keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dibuka gitu ya. Kira-kira pendapatmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi hasilnya gitu ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya
bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Ini di tingkat atas itu kemarin dicontohkan itu ada seorang anak sedang main bola, kemudian rebutan bola dan menarik kancing baju si B gitu ya. Si A menarik kancing baju B, akhirnya kancing baju B ini protol gitu. Lepas 3, kemudian gurunya datang gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Itu masuk, nanti saya masukkan di posisi restitusi saja. Bentar. Ini segitiga restitusi. Jadi cara menyelesaikannya itu ada, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini memberi ketenangan dulu kepada anak, gitu ya. Ada apa gitu gurunya, gitu ya. Ada apa? Kemudian ini setiap orang pasti bahasanya di sini itu adalah nggak apa-apa. Setiap orang pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Coba kamu ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Jadi ini menenangkan diri anak dulu, gitu ya. Kan ada anak yang mungkin tidak mau mengungkapkan gitu ya, nggak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini dulu pernah yang terjadi itu TKA itu yang waktu itu Fawas Putra menggunting bajunya sendiri gitu. Kemudian bilangnya ke Us gitu ya, itu kan kita tahu, akhirnya tahu kalau yang menggunting bajunya sendiri adalah Fawas Putra. Kemudian waktu itu sama saya bilangnya yang gunting itu Sakti. Kan seperti itu perlu kita dudukkan bersama gitu ya. Jadi kita harusnya yang pertama di ini menstabilkan identitas. Nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba cerita pada ibu, jadi membuka dulu seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu sampai menuduh temannya itu ya. Itu kemarin ini juga ditanya oleh Ustaz ya, kenapa kamu bilang seperti ini? Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Gitu ya. Ternyata jawabannya si Fawas Ardanta Fawas Putra, nanti ibu marah kayak gitu. Ternyata setelah dari itu seperti itu. Nah, tapi kita belum memiliki keyakinan kelas yang dibuat, jadinya itu susah untuk mengungkapkan. Tapi bisa saja keyakinan kelas belum dibuat, tapi kita ini nilai-nilai kebaikan. Kalau seperti itu bagaimana gitu ya? Itu tidak boleh karena nanti itu tidak baik, itu menyakitkan teman kayak gitu ya. Ini ciri-cirinya menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa saja berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini di meyakinkan ya, menstabilkan identitas. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik. Ini bahasa kita ya, Ustazah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma Ustazah pengen kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu bisa kalimat-kalimat itu. Sebentar. Dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kalau setelah kita memvalidasi menstabilkan, kemudian kita validasi tindakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu. Jadi ketika anak mungkin menarik tadi kancing baju temannya, kita menanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kayak gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini misalkan memukul gitu ya, atau menarik baju teman. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Ini salah satu bisa diambil. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tadi yang sudah dibuat ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai
universal apa yang telah kita sepakati. Sebentar. Ini hanya kalau 1 jam itu memang kurang begitu. Ini hanya pengantar saja begitu ya. Tetapi ada apa namanya di sana gambaran-gambaran sedikit begitu ya, Us. Nanti bisa kita ulang di PMM sekalian, nanti kita mengerjakan yang di PMM nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti kita kapan-kapan kalau bisa praktek restitusi apa namanya disiplin positif ini, seperti itu ya. Mungkin itu pangapunten, kita cukupkan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.